Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutimatu Zahro. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengobservasi anak inklusi dari kelas Ibu. Mohon sebelumnya Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Ibu Mutim. Perkenalkan, saya Inayatul Maula, guru kelas 1 di SDIT Robani, dan saya kebetulan memegang siswa inklusi. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang kami tuangkan nanti. Mohon izin Ibu untuk menjelaskan terkait anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak inklusi tersebut. Ini soal pertama, pertanyaan pertama ya Bu. Ini kan siswanya ini kan kelas 1 SD ya. Ini terkait kegiatan di dalam kelas, ini lingkungan di dalam kelas itu seperti apa? Yang pertama itu bagaimana cara merespon terhadap suara itu Bu. Baik, sebelumnya mungkin sebelum saya menjawab dengan pertanyaan tersebut, setiap anak inklusi itu pasti berbeda-beda. Dan untuk anak inklusi yang kebetulan belajar bersama saya, untuk respon terhadap suara ini dia akan merespon ketika dia dipanggil namanya. Oke, jadi ketika dia tidak dipanggil namanya, dia tidak akan menggubris. Dia akan fokus dengan dunianya sendiri gitu. Ya, jadi memang dia harus dipanggil namanya, baru dia akan memberikan respon. Pertanyaan yang kedua Ibu ini ya, untuk kemampuan memahami informasi desain itu bagaimana Bu kalau di dalam kelas itu Bu? Baik, jadi siswa tersebut bisa memahami tapi dengan instruksi yang singkat, padat, dan jelas. Kalau dia diberi instruksi yang panjang, dia tidak akan masuk, dia tidak akan paham dengan apa yang kita instruksikan. Jadi instruksinya dengan satu, panggil nama, kedua, instruksi yang singkat, padat, dan jelas, dan dia insya Allah bisa melakukan dengan sesuai. Ini pertanyaan ketiga Bu, ini terkait di dalam kelas, partisipasi dalam kegiatan kelas itu contohnya bagaimana keaktifan anak dalam mengikuti pelajaran saat menjawab pertanyaan atau diskusi kelompok itu bagaimana Bu? Baik, siswa tersebut tidak bisa berkelompok, jadi memang dia harus bersama shadownya. Jadi ketika ada di kelas, dia belajarnya memang bersama shadow. Untuk kegiatan berkelompok, kelompoknya nggak bersama shadow tersebut, dia masih belum bisa berinteraksi bersama teman-teman. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana relasi anak dengan temannya ketika beradaptasi? Apakah ada ketertarikan untuk bermain bersama atau berkomunikasi kepada temannya, atau serta bagaimana ekspresi emosionalnya itu? Untuk bermain bersama teman-teman mungkin masih belum muncul karena dia masih fokus dengan dirinya. Dia harus masih menstabilkan emosionalnya dulu. Jadi dia di luar sekolah pun juga menerapkan masih terapi emosionalnya juga gitu. Jadi untuk bermain bersama teman-teman masih belum gitu. Jadi memang bersama shadow atau guru yang memang sudah dikenal. Baik Bu, terima kasih ya atas jawaban Ibu hari ini. Alhamdulillah sangat terbantukan. Saya mohon maaf atas mengganggu Ibu di dalam kelas. Mohon maaf Ibu. Mungkin saya cukupi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.